Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia hari ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kemudahan kepada kita semua tentunya. Tidak lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Dan insyaallah saat ini kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya malam ini melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita masih di kajian Tazkiyatun Nufus. Kebetulan kita saat ini membaca ataupun kita mengkaji kitab Al-Afat Al-Atorik. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah menaklukkan tentang 7 penyakit jiwa, para jemaah sekalian. Kita masih di bab pertama, yaitu bab Al-Futur. Di pertemuan sebelumnya sudah kita mukadimai apa itu futur atau istilah-istilah futur atau nama-nama futur ini sebetulnya bukan nama yang begitu asing di tengah-tengah kita. Ya, futur ini suatu istilah atau suatu nama dalam agama kita, para jamaah sekalian, adalah sebuah penyakit, tentu penyakit jiwa tentunya, yang biasanya umumnya bisa mengena ke siapapun. Mulai thalabul ilm, para penuntut ilmu, termasuk seperti kita-kita ini, para jamaah sekalian, orang-orang yang menjuru dalam kebaikan. Lebih spesifik, penyakit al-futur ini, para jamaah sekalian, adalah sebuah penyakit jiwa. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan lunturnya atau kendornya seseorang dalam menyeru sebuah kebaikan. Jadi kalau biasanya dalam penyakit ini menyerang para penuntut ilmu, ya, itu biasanya mereka punya semangat yang biasa semangat dalam menuntut ilmu, tiba-tiba kendor, ya, masuk di dalamnya terhadap orang-orang yang kemudian rajin beribadah, gemar mengerjakan amal soleh. Suatu ketika dia punya penyakit ini, terkena penyakit ini, kemudian luntur semangatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dalam ibadah sholatnya, ya, amalan-amalan sunnahnya, dan berbagai macam ibadah yang memang tujuannya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang terkena satu penyakit ini yang harus kita waspadai. Ya, bahkan di pertemuan yang lalu saya sudah mukadimai, jangankan kita, para jamaah sekalian, ya, kita ini kan, ya, kalau dibandingkan para sahabat ridwanullah alaihi jami'an, ya, imannya nggak ada apa-apanya. Iman mereka itu lebih besar gitu ya. Imannya iman baja.
Tetapi mereka para sahabat ridwanullah alaihi jami'in pun ini, para jamaah sekalian, ternyata masih khawatir akan terkena satu penyakit ini. Makanya ketika Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan la tazul qaddama 'abdin. Nanti pada hari kiamat itu, ketika Allah sebelum menyeruh atau memutuskan seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka gitu ya, la tazul qaddama 'abdin, nanti tidak akan bergeser kaki salah seorang hamba ini hatta yus'al, sampai Allah akan menanyakan 5 perkara, para jemaah sekalian. Yang pertama adalah wa an jasmi fi ma'ablah, yaitu tentang bagaimana jasad fisik yang dia punya ini selama hidupnya, mohon maaf, digunakan untuk apa saja. Nah, ketika para sahabat mendengar Nabi SAW bersabda tentang salah satu di sini, para jemaah sekalian, para sahabat kemudian banyak berlomba berdoa, karena Nabi menginformasikan kepada mereka nanti tidak ada satupun celah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghisap fisik-fisik yang ada pada diri-diri manusia. Sampai lebih spesifik Nabi membahasakan termasuk otak yang walaupun tidak terlihat ini, para jamaah sekalian, yang ada pada diri manusia ini, mohon maaf, ini juga nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang kemudian punya kemampuan fisiknya yang secara nalar dia punya kemudahan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mohon maaf dia malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya para sahabat pada itu banyak berdoa, ya Allah, jangan matikan aku kecuali dalam keadaan semangat beribadah. Jangan matikan aku dalam keadaan apa? Futur, para jemaah sekalian. Ya, dari sini bisa kita lihat bagaimana para sahabat sendiri, yang bagaimana Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala, ya masih takut pada jemaah sekalian gitu ya. Bahkan mereka berdoa pada Allah. Padahal mereka para sahabat itu orang-orang yang, ya kalau kita bicara iman, mohon maaf, dibanding kita ini nggak ada apa-apanya para jemaah sekalian. Imannya sudah iman baja. Mereka kalau Nabi mengatakan jihad, jihad gitu. Kalau Nabi perintahkan suatu amalan dikerjakan langsung, samina wa ta'na kan begitu. Dan ini harusnya menjadi renungan untuk kita semua, para jemaah sekalian, bahwa para sahabat yang dekat dengan para nabi, yang bersama-sama Nabi, yang selalu didoakan oleh Nabi pun masih punya kekhawatiran terkena salah satu penyakit ini, namanya penyakit futur gitu, para jemaah sekalian. Sehingga kita tentunya sebagai orang beriman hendaknya menjadikan ini sebuah ibrah pelajaran untuk kita, agar kita terus semangat banyak bertakarub mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu juga saya sudah sampaikan tentang asbabul wutur atau sebab-sebab seseorang terkena penyakit futur ini, para jemaah sekalian. Ada cukup banyak poin yang kami sampaikan, saya tidak mungkin mengulanginya. Ya, nanti bisa dilihat saja di channel YouTube tentunya. Saat ini para jemaah sekalian, kita akan masuk di poin tentang dampak negatif dari penyakit futur tentunya, dan juga terapi-terapi ya, atau istilahnya pengobatan-pengobatan bagi seseorang yang memang sudah terlanjur terkena penyakit futur ini, para jemaah sekalian. Penyakit malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para jemaah sekalian, tentu dampak negatif paling ringan bagi para penyuruh kebaikan itu ya tentu adalah berkurangnya amal kebaikan. Jadi sampean Pak rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang ke masjid, ngajak orang dalam kebaikan, ya sebenarnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyeru dalam kebaikan, mencegah kemungkaran, ya. Ya, ini penyakit paling ringan kalau futur sudah kena kita ini, para jemaah sekalian, minimal kita berkurangnya amal soleh. Jadi monggo sampean kalau kemudian sudah merasakan rasa hidup ini sudah mulai khususnya dalam hal ibadah ya, sudah mulai kayak berat ya. Terus mengerjakan amal-amal itu semakin berkurang. Biasanya mungkin tahajud rutin setiap malam, ini sekarang jadi seminggu 2 kali ya. Yang biasanya setiap bulan kita puasa Ayyamul Bid, sekarang hanya puasa Senin dan Kamis, ya kan?
Yang biasanya kemudian kita setiap bulan khatam Al-Quran 1 kali, sekarang kemudian setengah Al-Quran pun kita tidak khatam misalkan. Ya. Terus kemudian biasanya istiqomah untuk infak di jalan Allah, sekarang males, berat dengan berbagai macam syubhat yang dikeluarkan. Ya monggo, ini sudah termasuk dalam kategori tanda-tanda kita kena penyakit futur para jamaah sekalian. Ya muhasabah tentunya, yang bisa memberikan jawaban mohon maaf hanya diri kita masing-masing, karena memang kita yang tahu bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi membahasakan siapa yang hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, mohon maaf, ini dia orang yang rugi. Ya. Dan juga yang siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, mohon maaf, walaupun ini hadis ini dilemahkan oleh para ulama, tapi ini masuk dalam fadilah amal untuk semangat kita beribadah. Apa kata Nabi? Yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang rugi, dan kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu para jamaah sekalian adalah sebuah pengingat untuk kita semua gitu. Ya. Saya di pertemuan lalu juga sampaikan, Ustadz menyampaikan enak ya, kok seakan-akan hanya pada para penuntut ilmu saja. Tidak, termasuk saya ini para jamaah sekalian, siapapun yang duduk di mimbar ini juga punya kesempatan, ada celah untuk terkena penyakit futur gitu. Ya tadi saya bilang, jangankan kayak seperti kita ini Pak, para ustadz, para alim, para ulama, para kiai gitu ya. Itu para sahabat tuh juga sudah bisa terkena penyakit ini gitu para jamaah sekalian. Apalagi kita ini manusia-manusia yang memang ya terkadang masih dihinggapi dengan berbagai macam syubhat gitu. Ketidakjelasan dalam beragama ini para jamaah sekalian. Jadi memang ini harus suatu bab yang harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Nah, dampak yang kedua para jamaah sekalian, setelah tadi berkurangnya amal, ya minimal sekali kalau amal kita sudah berkurang gitu ya. Yang kedua adalah ruginya kita adalah manakala seseorang dalam penyuruh kebaikan terus kemudian terkena penyakit futur ini. Di poin kedua adalah dikhawatirkan manakala nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sampean mati, Pak, ya. Ini akan sedikit membawa amal soleh. Sampean Pak sekarang tidak punya uang, harta pas-pasan, itu tidak apa-apa Pak. Tapi kalau sampean nanti mati, kemudian membawa bekal yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi masalah. Ya, ini jadi masalah Pak. Kalau sampean kemudian sekarang yang penting cukup sesuai dengan kebutuhan hidup saya, alhamdulillah binikmati tatimus sholihat gitu. Ya. Tapi kalau kemudian sampean nanti mati, kurang bekalnya, kurang sangunya gitu, ya ini yang jadi masalah pada jamaah sekalian. Padahal potensi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa para jamaah sekalian? Dengan kemudian kita banyak diberikan kesempatan, ya. Tadi saya sampaikan di awal, setelah jasmihi Pak, jasad kita ini untuk apa? Kemudian Allah menanyakan wa an umrihi fima ablah. Umur kita ini dihabiskan untuk apa para jamaah sekalian? Ya ini juga sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di antara 5 pertanyaan tadi. Saudara, sebagai pengingat untuk kita semua para jamaah sekalian, umur ini termasuk waktu yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk apa para jamaah sekalian gitu. Ya, karena Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, umur-umur yang kita berikan itu kalau kemudian kita tidak memanfaatkan potensi waktu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya kita akan rugi nanti di kemudian hari para jamaah sekalian. Ya, makanya sering saya bilang, makanya Allah kalau dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, Allah banyak sekali bersumpah atas nama waktu. Ya. Wadduha, ya. Apalagi Pak? Wal fajr, wal laili, ya. Terakhir Allah menutup apa? Wal asr, demi waktu. Ya, kenapa Allah banyak bersumpah demi waktu? Karena memang sejatinya banyak manusia ini Pak, mohon maaf Ibu, itu rugi dalam waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuk bicarakan dunia. Ya, bukan tidak boleh kita kejar dan boleh gitu ya. Tapi yang bagaimana kemudian waktu ini Allah inginkan juga kita siapkan sebagai bekal kita, sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Terkadang kita dalam kondisi normal saja, mohon maaf, bekal kita ini kurang Pak. Besok kalau kita mati berjumpa dengan Allah. Apalagi mohon maaf, naudzubillah, ya sudah bekal kita kurang itu Pak ya, ternyata kita kena futur lagi. Ya, banyak waktu, lowongan waktu, ya sibuk seharian pagi sampai sore, bahkan sampai malam lembur bekerja, tapi waktunya
hanya untuk dunia saja, Pak. Tidak disempatkan taklim seperti ini, dengarkan kajian, ada kajian tidak mau dengarkan, itu ya. Ini ilmu semua para jamaah sekalian, yang banyak bisa menjadi sebab sanggup kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat rugi para jamaah sekalian manakala seseorang kemudian tidak mau memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, al-muslim al-tarkuhu malayakni. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau sampean kemudian punya waktu banyak, Pak, ternyata dilowongkan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu tanda Islam sampean baik. Tapi justru kebalikannya, kalau kemudian banyak waktu lowong diberikan sama Allah, tapi kita tidak pandai memanfaatkannya, mohon maaf, kita termasuk orang-orang yang merugi pada zaman sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam terapi tentang penyakit futur ini, Pak. Gitu. Ya walaupun insya Allah di antara kita, Pak, ya tidak ada atau mungkin belum terkena penyakit ini, tapi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tentunya mudah-mudahan kita dijauhkan, Pak, dari penyakit ini, Pak, penyakit yang namanya futur ini. Gitu. Ya. Nah, kalau suatu penyakit ini sudah menimpa pada diri kita atau mungkin pada saudara-saudara kita, coba berikan terapi-terapi ini, Pak. Gitu. Yang pertama, tentu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terapi untuk mengatasi penyakit futur ini adalah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Ya, ini bahaya sekali, Pak. Mohon maaf, orang kalau kemudian asik, terlena, bahkan sampai naudzubillah, Pak, menikmati dosa itu, ya, ini sebuah bencana, Pak. Gitu. Ini sebuah bencana. Jangankan sampean menikmati, Ibu, Bapak, sampean kemudian melakukan dosa saja, Pak. Apalagi dosa itu disengaja, kemudian tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jadi masalah. Apalagi naudzubillah sampean buat dosa, sampean buat maksiat, terus sampean nikmati. Ya. Nikmati itu apa, Pak? Ya merasa tidak berdosa. Ya sudahlah, saya jalan saja. Hidup ini hidup saya sendiri. Ya, saya nggak butuh omongan wong misalkan. Nah ini sudah masalah, jadi bencana juga para jemaah sekalian. Karena tanpa disadari, setiap maksiat dosa yang dilakukan pada seseorang, setiap seseorang melakukan dosa dan maksiat, justru ini menambah penyakit futur pada diri seseorang para jemaah sekalian. Makanya kenapa di terapi yang pertama ini kita diperintahkan untuk menjauhi dosa dan maksiat. Karena ada hadis para jemaah sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abda idza akhta qati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wattaba sukila qalbuhu wa inna hadza zida fiha hatta ta'mula qalbahu wa huwa ar-ra'nu alladhi dzakarallah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nukitat fi qalbihi nuqtatun saudah, maka akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam para jemaah sekalian. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wattaba sukila qalbahu, dan apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Kemudian apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah, maka wa huwa ra'anul ladzi dzakarallah, maka hatinya akan dibersihkan kembali. Apabila ia terus kemudian setelah dibersihkan dan kembali berbuat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan titik hitam lagi dalam hatinya, dan itulah dengan diistilahkan ar-a'ron, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin para jemaah sekalian,
kalla bal ranu ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini suatu peringatan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap maksiat dosa yang sampean lakukan Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang baru dosa Pak, belum sampean nikmati. Baru buat dosa, apalagi dosa yang besar Pak, zina, membunuh dan lain sebagainya, maka ini akan Allah titikkan dalam hati-hati manusia itu para jamaah sekalian satu titik hitam, noktah hitam. Mohon maaf apabila kemudian kalau dosa ini dilakukan lagi para jamaah sekalian, maka akan satu titik hitam lagi. Terus setiap dosa maksiat dilakukan satu titik hitam lagi. Sampai kemudian hati itu para jamaah sekalian karena dia asik dengan dosa, dengan maksiat, hatinya akan jadi hitam. Makanya jangan heran Pak kalau sampai lihat ada orang wajahnya kusam Pak. Ya. Wajahnya kusam. Ya, suntuk gitu. Ya, terus kemudian auranya nggak ada. Kalau orang Jawa bilang auranya nggak ada gitu, ya. Itu jangan heran gitu, karena biasanya memang itu tanda-tanda yang kata Allah melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa itu memang kebanyakan biasanya karena dosa. Walaupun ini relatif Pak ya, tidak semua, mohon maaf, orang yang wajahnya kusam itu Pak, ya itu kemudian karena banyak berbuat maksiat gitu. Tapi biasanya Pak orang bisa kita lihat, karena memang ini hadis Nabi mengatakan setiap dosa yang dilakukan ini Allah akan titik satukan Pak. Di dalam hatinya satu titik nokta hitam. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, jadi satu dosa satu titik lagi Pak. Satu dosa satu titik lagi. Ya. Jadi ini menambah manakala seseorang kalau sudah hatinya hitam, terus kemudian Pak dari dosa maksiat dinikmati. Tadi saya bilang kalau dosa maksiat saja Pak, ini sudah menjadi masalah. Bagaimana kemudian dosa maksiat terus kemudian dinikmati Pak? Ini jadi bencana. Makanya Nabi, kemudian Allah mengatakan Pak dalam surat dalam surat Toha di ayat yang 81 Allah mengatakan wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang ditimpa kemurkaanku maka sungguh binasalah dia. Ini Pak, jadi memang orang semakin kemudian banyak buat dosa, semakin hitam hatinya karena noda-noda hitam diberikan sama Allah, semakin berat dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran lagi terus kemudian sholatnya putus. Biasanya Pak sholatnya biasanya full 5 waktu Pak, terus tiba-tiba berubah. Ya jadi sepotong-sepotong. Subuh sholat, duhur enggak. Nanti asar sholat, maghrib enggak, isya iya. Ya. Nanti lama-lama berkurang Pak, meninggalkan sholat akhirnya. Naudzubillah. Ya, ini harus kita waspadai Pak. Karena memang terapi pertama ini kata penulis ini jelas. Kalau ingin kita menghilangkan penyakit futur, salah satunya adalah menjauhi maksiat dan dosa. Nah, ini banyak orang tidak sadar pada jemaah sekalian bahwa memang dosa ini Pak ini luar biasa dampak buruknya gitu. Makanya sampai Hudzaifah bin Yaman beliau meriwayatkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan turadunal fitanu alal qulub. Memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati manusia itu ditempatkan sebagai tempatnya fitnah Pak, di hati-hati manusia itu. Ya karena tadi dari dosa nokta hitam Pak dalam hatinya. Nanti kalau sudah full hitam, semakin banyak dosa maksiat, semakin berat dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah pada dirinya apa? Malas beribadah, jauh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta para jemaah sekalian itu. Coba perhatikan orang-orang, mohon maaf, orang yang ahli maksiat Pak, itu umumnya rata-rata pasti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang hatinya sudah tertutup gitu ya. Sama kayak misalnya Pak dalam awal Al-Baqarah itu ya. Ya, itu ayat yang ke-6 itu. Bagaimana Allah mengunci hati-hati orang-orang kafir. Memang karena memang sudah diberikan potensi mereka bandel Pak gitu. Ya akhirnya memang sekalian sama Allah dikunci hati-hati mereka. Ya seperti itulah perumpamaan terhadap kita orang-orang mukmin ini. Jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, ya akan semakin berat juga kemudian kita Pak malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jangan heran lagi nanti kemudian amalan-amalan sunnahnya hilang gitu Pak ya. Ya, tidak pernah menjalankan sunnah. Ya, tadi saya bilang kasih contoh di awal Pak ya, ada sholat yang biasanya sholat malam setiap hari Pak, tiba-tiba seminggu 2 kali. Ya, biasanya setiap bulan puasa Ayyamul Bid, sekarang hanya puasa Senin Kamis, itu Pak ya. Lalu masih banyak amalan-amalan sunnah lainnya gitu. Ya, yang terbiasa kemudian infak
secara istiqomah Pak, atau mungkin amal-amal yang secara istiqomah terus kemudian dia berkurang. Ya, ini tanda-tanda sudah futur semua gitu. Biasanya sebabnya banyak. Memang salah satu terapi yang dianjurkan adalah jauhi dosa dan maksiat para jamaah sekalian. Karena ini dampaknya luar biasa tadi. Makanya sampai Allah menekankan dalam surat Thaha Pak, ayat 81 tadi. Ini kalau manusia ini sudah jauh dari Allah, tidak mau mendekatkan diri pada Allah, luntur semangatnya beribadah kepada Allah, kemudian nanti Allah akan murka, hawa, maka sungguh dia telah binasa. Binasa kata para ulama tafsir di sini adalah binasa kalau Allah sudah murka pada dia. Satu Pak, ridho tidak ada pada dia, ridho tidak ada, keberkahan tidak ada gitu ya. Kemudian dia tidak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini yang pertama para jamaah sekalian ya. Terapi untuk mengatasi futur poin yang pertama adalah menjauhi maksiat dan dosa para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua adalah melakukan kebaikan dengan tekun para jamaah sekalian. Ini juga penting ya. Jadi kalau sampean sering mulai ada rasa-rasa tanda-tanda ternak futur ini Pak, Ibu banyak melakukan kebaikan dengan tekun Pak. Jadi serius gitu ya, kebaikan-kebaikan dengan serius gitu. Dan ini harus diniatkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang banyak orang, mohon maaf Pak, biasanya mulai lunturnya ibadah Pak karena dia sudah tidak punya keseriusan dalam beribadah. Ya, tidak ada keseriusan dalam beribadah. Ya. Allah mengatakan dalam surat surat Muzammil Pak. Di ayat yang pertama, ayat kedua sama ayat kelima Pak. Di ayat yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Ini kalau ulama tafsir itu biasanya Pak menganalogikan orang-orang yang kemudian dalam zona nyaman. Ya. Qumil laila illa qalilan. Bangunlah untuk salat malam di malam hari. Kemudian dilanjutkan pada jamaah sekalian, ayat yang ke-5 itu, inna sanulki alaika qaulan tsaqilan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Maksudnya Bapak, agama ini sebetulnya mudah Pak, tapi akan menjadi berat manakala seseorang Pak meremehkan apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini peringatan dari Allah untuk kita Pak, gironya muncul Pak, semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan banyak perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini yang enggak main-main. Ya. Manakala Allah sudah manggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, biasanya Pak kalau enggak perintah larangan. Ya. Enggak perintah larangan gitu. Nah, ini banyak kemudian disepelekan oleh kaum muslimin. Makanya di sini Allah mengatakan, ayo kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Perkataan di sini maksudnya banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mudah gitu. Dan ini yang biasanya memang menjadi salah satu sebab untuk kita menghilangkan futur ini para jemaah sekalian. Ayo menekuni ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak mengisi waktu dengan membaca Al-Qur'an gitu ya. Mohon maaf, Al-Qur'an kita banyak, Pak. Ya. Ini di Masjid Al-Asri banyak sekali Al-Qur'an. Mau yang terjemah ada gitu ya, yang cuman ayat Al-Qur'an juga ada gitu. Tapi kalau kemudian kita tidak punya kemauan para jamaah sekalian, tidak akan pernah kita baca. Makanya di sini Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqilan. Ayo, kami akan menurunkan sebuah perkataan yang berat kepadamu. Maksudnya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak jemput bola Pak, tidak mengisi waktu-waktu luang tadi dengan beribadah secara tekun, ya tidak akan pernah kita gapai. Ya, saya sering bahasakan ibadah itu harus dipaksa Pak. Gitu. Harus dipaksa. Mohon maaf kalau kita tidak paksa Pak, seringan apapun ibadah itu akan terasa berat. Sholat malam, kalau sampean memang tidak paksa Pak untuk bangun sholat malam, tidak akan pernah terjadi Pak. Karena memang ibadah itu harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa, iya. Kita tidak boleh lagi Pak, punya iman-iman kerupuk. Mohon maaf saya bahasakan seperti ini. Kita butuh sekarang iman-iman baja Pak. Gitu. Yang kemudian bangun kalau malam untuk bangun sholat malam. Gitu. Minimal kalau memang kita berat Pak, ngantuk, capek, lelah, ya minimal ya 2 rakaat lah. Tutup 1 kali witir. Gitu. Jadi memang harus dipaksa, nggak dipaksa nggak bisa Pak. Gitu. Sampai melangkah ke masjid misalkan. Memang sholat di mana saja sah saja, gitu. Tidak ada larangan. Tapi kalau sampai tidak paksa untuk mendapat keutamaan sholat berjamaah di masjid, tidak akan pernah kesampaian itu.
Nah ini butuh salah satunya Pak, tadi saya bilang ini untuk mengatasi futur tadi itu harus punya ibadah Pak, ya kebaikan-kebaikan secara tekun. Ya, kayak pagi, contoh sholat duha Pak, isi waktu pagi sholat duha Pak, dimanapun. Sampai tidak bisa di masjid, di rumah atau di kantor Pak, silakan saja. Sekarang musola banyak, gitu. 2 rakaat lah, ya. Minimal 2 rakaat Pak, gitu. Atau 4 rakaat gitu ya. Walaupun Nabi sholat malam dan sholat duha itu Pak matna 2 rakaat gitu. Kalau sholat duha itu sahihnya Nabi itu 4 rakaat gitu. Dalam hadis siapa yang dari rumah berwudu terus kemudian menuju masjid kemudian sholat sunnah 4 rakaat gitu ya, sholat duha maksudnya, maka Allah akan bangunkan di surga rumah baginya, saudara sekalian. Ya, itu juga kata para ulama kita jelas kita sudah tahu bahwa itu akan memudahkan rezeki kita di pagi hari para jemaah sekalian. Ya, ini memang harus dipaksa semua gitu. Ya. Banyak munajat pada Allah, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini termasuk amalan ini kemudian kita tekuni Pak, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan kemudian menjadi Pak obat untuk kita yang terkena penyakit futur Pak. Ustaz, saat ini saya belum terkena futur. Ya justru ini juga menjadi benteng Pak untuk sampean. Ya. Mulai sibukkan rutinitas dengan kegiatan-kegiatan amal soleh Pak yang rutin, tekun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua para jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu mencari waktu-waktu untuk berbuat kebaikan Pak, itu ya. Ini penting sekali para jemaah sekalian. Kadang biasanya Pak orang kena futur ini malas beribadah. Kalau di pertemuan lalu saya sampaikan Pak ya, karena jenuh Pak, bosan beribadah. Mohon maaf kita harus mengakui manusia ini ada jenuh Pak, ada bosan dalam beribadah. Dan itu wajar Pak. Memang Allah mengetahui kelemahan kita tadi itu. Ya karena suntuk, capek beribadah, rutinitas 24 jam, sholat malamnya, kemudian amalan-amalan sunnahnya, belum ibadah-ibadah makdonya, maka sebagian kata para ulama kita dianjurkan untuk mencari waktu-waktu Pak, yang memang waktu-waktu ini cocok untuk kita berbuat kebaikan dan minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya waktu-waktu ini Pak seperti waktu-waktu yang memang diperhatikan sama Allah, seperti di pagi hari, ya setelah subuh itu Pak ya. Waktu-waktu subuh, kemudian petang, makanya ada istilah zikir pagi petang Pak. Ya ini akan membangkitkan jiwa dan kemudian menguatkan cita-cita Pak. Gitu. Jadi biasanya orang kalau punya kemauan Pak, punya hajat, kemudian dia melakukan pada jam-jam seperti ini yang memang diperhatikan sama Allah, insya Allah Pak ini secara secara iman Pak ya, gitu ya. Ini akan bisa menggugah semangat kita Pak, giro kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Beda ceritanya kalau kemudian kita 5 waktu Pak atau mungkin 24 jam ibadah terus gitu Pak, ya ini juga tidak boleh. Pertemuan lalu saya sampaikan ya, Nabi datang ya, didatangi oleh para sahabat, kemudian menjiplak semua Pak apa yang disampaikan oleh Nabi, ibadahnya Nabi gitu. Termasuk sempat pada saat itu Nabi puasa wisol, yang Nabi puasa ya berbuka, terus nanti ketemu buka Pak lanjut puasa lagi gitu. Kemudian sama Nabi dilarang itu. Kalau saya ini kata Nabi, saya diberikan buka, makan, minum oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam gitu. Kalau kalian mengikuti nggak akan sanggup kan gitu. Kita biasanya puasa Daud saja Pak itu sudah berat Pak gitu ya. Apalagi puasa wisal, makanya Nabi SAW tidak mensyariatkannya. Kemudian yang keempat para jemaah sekalian, tidak membebani diri berlebihan dalam beragama. Nah ini penting juga para jemaah sekalian. Kita tidak boleh membebani diri kita dalam beribadah, kerjakan semampu kita. Ya. Nabi mengatakan dalam salah satu ya, idza amartukum ba'amrin minhum mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian kata Nabi, laksanakan mampukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kita tidak boleh Pak beribadah itu di luar kapasitas kita, kemampuan kita. Ibadah terus sampai tidak makan, tidak minum juga Pak. Wah ini bahaya sekali. Tidak ada istirahat. Nanti ada poin tersendiri Pak membahas itu. Gitu. Kerjakan saja Pak amal ibadah. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah itu Nabi lebih suka dibanding sampean getuh ngoyo Pak ibadah terus sampai kemudian tidak ada waktu untuk istirahat. Nah ini Nabi melarang itu para jemaah sekalian. Lebih baik setiap hari saya melakukan ringan tapi istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan ya yunas alaikum minal a'mal ma tutiku fa innallaha la ya'mal hatta ta'lamun wa inna habal ila a'mal ila Allah madamu alaika wa inna qala. Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian kata Nabi. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan.
Jadi maksudnya Pak, jangan khawatir Pak, jangan khawatir kemudian kita Allah bosan sama kita, enggak. Insya Allah Pak, Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Tapi justru Allah tidak suka kepada kita manakala kita ibadah Pak dipaksa dalam tanda kutip di sini adalah tidak kenal waktu Pak. Nah ini tidak boleh ya dia. Ya, ibadah terus gitu Pak ya, terus kemudian ada waktu untuk istirahat, enggak. Maka Nabi memberikan solusi, wa amal ilallah madui ma'alihi wa inqala. Ketahuilah amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kontinu Pak. Apa nih orang Jawa bilang apa Pak? Acek ya. Nah itu walaupun sedikit kata Nabi, tapi terus Pak istiqomah gitu. Istiqomah. Nah ini lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi Nabi mengatakan tadi Pak ya, idza amartukum ba amrin min humastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian, ya laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan mengada-ngada Pak gitu. Kadang ada orang itu ya modal semangat Pak, sudah amalannya enggak jelas itu Pak ya. Kemudian juga menyalahi kaidah gitu Pak ya. Nah ini tidak boleh ya. Ya, semangat ibadah itu harus diikuti dengan ilmu Pak. Ya. Sampean kalau cuma modal semangat tapi tidak ada ilmu Pak, ngawur nanti itu. Ibu-ibu juga begitu, sering saya bahasakan ibu-ibu itu ya. Modal semangat semangat tapi tidak ada ilmu, ngawur. Sama saya bilang itu ya sholat tarawih 23 rakaat 7 menit gitu. Mau semangat Pak ya. Tapi tidak ada ilmunya, ngawur akhirnya gitu. Itu analogi yang sering kita gunakan pada teman sekalian. Jadi ini harus kita perhatikan pada teman sekalian bahwa kita biasanya Pak ini menyebabkan orang kena futur ya gini Pak, karena memang ya mohon maaf ya saya harus ngomong kepadanya, kadang ngawur Pak dalam kita beribadah gitu. Pokoknya ibadah teruslah gitu. Tapi tidak ada waktu untuk istirahat pada teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya pada teman sekalian, yang nomor 5, poin atau terapi untuk kemudian kita bisa terhindar atau kemudian bagi orang yang sudah kena futur Pak, ini banyak berteman dengan orang-orang soleh yang bermujahadah Pak. Apa mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh Pak. Ya, jadi sampean kalau pengen selamat dari penyakit futur ini Pak, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, alim ulama lebih bagus lagi Pak ya. Atau minimal teman-teman yang memang suka mengajak dalam kebaikan, rutinitasnya rutinitas kebaikan Pak, jangan terus kemudian rutinitas yang banyak buang-buang waktu, nongkrong ya, ngopi segala macam. Bukan tidak boleh waktu kita untuk refreshing, boleh Pak gitu, tapi ya sesuatu yang memang urgent Pak gitu ya. Jangan terlalu banyak waktu lowongnya untuk hal yang tidak manfaat gitu. Mungkin Nabi mengatakan apa Pak? Arijalu dinin ya khali. Agama kita itu tergantung agamanya seseorang, atau agama seseorang tergantung bagaimana siapa temannya gitu. Ya, jadi sampean mohon maaf kalau iman sampean tidak kuat Pak, terus sampean rajin beribadah, menyuruh dalam kebaikan Pak, terus banyak kumpul gaul sama teman-teman yang kemudian tidak kenal dengan Tuhannya, tidak pernah sholat ya, tidak pernah mengaji gitu Pak ya, lama-lama akan luntur Pak. Pilihannya kan cuma 2, sampean ikut ke bawa teman itu tadi Pak, atau teman sampean bawa gitu. Kalau sampean bisa bawa teman sampean, bagus Pak, ajib itu. Tapi kalau yang penyakit ini sampean kebawa teman sampean itu tidak pernah sholat gitu ya, wah ini bahaya sekali Pak. Maka Nabi membahasakan arijalu ini khali. Agama seseorang itu tergantung siapa kanan kirinya Pak. Ya, kalau di bab Riyadhus Shalihin itu kan itu dibahasakan Nabi ya sebagaimana kita kalau berteman dengan orang yang jual minyak wangi Pak ya, di analogi ini sering dipakai gitu. Nanti kita akan ketularan wangi Pak gitu. Kita berteman dengan para alim ulama, ya insya Allah akan ketularan ilmunya Pak, berkahnya dapat, ridhonya Allah juga dapat. Tapi ulama-ulama yang memang yaksha Allah Pak gitu ya, jangan ulama-ulama yang ulama su lagi Pak gitu, karena nanti ilmu yang disampaikan juga tidak jelas gitu ya. Ini bahaya sekali gitu ya, yang lagi viral di salah satu pesantren gitu ya di Indramayu sana. Jangan lihat profesornya Pak gitu. Profesor itu bukan jaminan Pak, itu hanya gelar akademik saja. Jadi jelas salah satu terapi juga Pak untuk kemudian kita terhindar dari futur atau menghilangkan futur ini Pak adalah banyak berteman dengan orang-orang soleh gitu. Jadi sampean juga jangan sembarangan berteman. Teman kalau menguntungkan Pak untuk dunia akhirat, tafadhol. Saya pernah nyampaikan dalam kajian Tazkiyatun Nufus saya juga Pak gitu ya.
teman itu Pak, ini menjadi racun juga gitu. Kalau dalam kajian Tazkiyah Nufus itu namanya sumumul qulub. Racun-racun hati itu kan ada 4 Pak. Salah satunya adalah fudul muqalladah, berlebihan dalam berteman. Nah, kok aneh Ustaz, berteman kok dianggap berlebihan? Oh iya. Jadi kita punya teman itu Pak, pertemanan itu dianalogikan oleh para ulama itu Pak seperti kita minum obat gitu. Jadi kalau sampean lihat teman sampean ini memang sudah tidak ada manfaatnya gitu ya, terus kemudian banyak maksiat, ya ini kata Allah dibahasakan sebagaimana kita minum racun. Ya, minum racun, sudah tahu temannya ini tidak ada manfaatnya gitu ya. Mohon maaf, manfaatnya apa? Maksudnya hanya maksiat gitu ya Pak, tidak pernah mau dalam kebaikan gitu. Sudah kita ajak, kita dakwai tidak mau gitu Pak ya. Ini bahaya gitu. Kalau sampean kemudian tidak bisa membawanya dalam kebaikan, sampean terbawa, ya ini kata para ulama seperti kita apa? Meminum racun. Sudah tahu itu racun, kita dekati gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai Pak. Fudul muqalladah. Memang pertemanan ini juga diatur dalam Islam gitu. Ya, tidak boleh sembarangan gitu. Ya, karena teman ini punya pengaruh Pak, kebiasaan kita gitu ya. Sampean biasa di sini Pak, kalau suka ngaji Pak, ngaji, nanti kebiasaan ikut ngaji Pak. Ya, teman tidak pernah ngaji, datang cuman pulang terus ya sudah berlalu gitu saja, ya kan terbiasa seperti itu para jemaah sekalian. Ya. Jadi jelas yaitu kita dianjurkan untuk banyak berteman dengan orang-orang soleh Pak, karena punya pengaruh. Arijalu dini khali. Jadi agama seseorang itu tergantung pada siapa temannya. Kemudian yang selanjutnya para jemaah sekalian, yang keenam, kita diperintahkan untuk memperhatikan hak tubuh untuk istirahat dan makan dan minum sewajarnya. Nah ini tadi yang saya bilang para jemaah sekalian, ada waktunya ibadah, ada waktunya kita istirahat, ada waktu untuk kita makan dan minum. Itu harus kita berikan haknya Pak. Tidak boleh kita waktunya istirahat kemudian kita tidak berikan haknya, kita paksa untuk beribadah. Ini kan jadi masalah Pak. Terus sampai akhirnya capek, lelah. Tanpa disadari kelelahan, capek itu dibuat diri sampean sendiri. Syaitan masuk akhirnya gitu. Ya kan? Karena apa? Waktu istirahat enggak sampean boleh istirahat, sampean paksa untuk beribadah. Terus waktunya makan, minum, sampean lapar Pak, sampean tahan. Enggak, saya mau ibadah dulu. Jadi masalah juga, sampean enggak khusyuk salat. Ya, enggak khusyuk beribadah. Makanya harus diberikan haknya dulu. Waktunya makan, waktunya minum ya minum, Pak. Nanti waktunya ibadah, ya ibadah lagi. Nabi membahasakan, saya duduk sebagaimana kalian duduk, saya makan sebagaimana kalian makan gitu. Kerjakan amalan yang memang sesuai dengan kemampuan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Pak, terus kemudian ya kita maksakan ibadah terus rutinitas, bagus Pak gitu, tapi harus ada ilmu tadi itu. Tadi yang saya bilang, kalau ibadah terus nggak ada ilmu bahaya Pak gitu. Nanti akhirnya ngawur gitu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan Pak ya, wa walladzi, dalam surah Al-Furqan ayat 47, wa walladzi ja'ala lakumul laila libasa wa nauma subutan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, tentunya untuk istirahat dan tidur, dan dia yang menjadikan siang untuk bangun, untuk berusaha. Allah sudah menekankan dalam Al-Qur'an, siang waktunya kerja Pak gitu. Cari maisha boleh, tafadhol gitu. Tapi malam waktu istirahat, istirahat Pak. Gitu ya. Jangan dipaksakan malam terus beribadah, terus akhirnya apa Pak? Ya, siangnya lelah gitu ya. Sehingga tidak ada waktu untuk istirahat. Capek, lelah, nanti sakit Pak, akhirnya futur Pak. Tidak ada kira untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 6 poin, sebenarnya masih ada beberapa poin lagi ya. Kita masih di bab futur ini kita sekarang membahas tentang terapi-terapi bagi para penyakit yang juga terkena penyakit futur ini, atau mungkin belum ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Karena penyakit futur ini Pak, ini sangat bahaya sekali. Enggak main-main, karena memang dampaknya adalah manakala seseorang terkena futur ini Pak, ini bisa hilang semangat untuk beribadah gitu. Bahkan naudzubillah kita bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mengetahui ilmu-ilmu tentang bagaimana kita membentengi diri kita dari berbagai macam penyakit yang namanya penyakit futur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.